Selamat pagi, Pak. Saya Juliet, mamanya Elliot. Pagi, Bu Juliet. Oh iya, ini ada sedikit buat Bapak. Mohon diterima ya. Maaf, Bu, saya nggak bisa. Bapak tenang aja. Ini bukan sogokan kok. Makasih ya, Bu. Mamanya ramah sekali, bintang 5. Jadi gimana, Pak? Apa Elliot naik kelas? Karena nilai Elliot tidak mencukupi KKM, dengan berat hati, Elliot tidak bisa naik kelas, Bu. Maaf ya, Ma. Gak apa-apa kok, Elliot. Semua orang hebat di dunia pasti pernah gagal. Mama cuma berharap kamu bisa belajar dari kesalahan kamu, supaya nanti ke depannya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya ampun, bijak banget mamanya. Horas, Pak. Selamat pagi. Saya Jubaidah, mamanya Adek. Selamat pagi, Bu Jubaidah. Ini rapot adik, Bu. Ini kenapa aku tengok merah semua macam kebakaran begini? Iya, Bu. Maka dari itu, adik tidak bisa naik kelas. Apa Bapak cakap? Tidak naik kelas? Aku tidak salah dengar kan? Tadi Elliot bilang apa ya? Oh, maafin Ade ya, Mak. Hei, maaf, Pak. Mau jadi apa kau? Kau pikir sekolah murah, ha? Dasar tidak berguna. Rugi kali aku besarkan kau. Sabar, Bu, sabar. Masa depan adik kan masih panjang. Lagi pula, akademis bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesuksesan seseorang kok, Bu. Jadi, jangan dimarahin ya adiknya. Bapak tenang saja. Saya tidak akan marah lagi. Wah, saya nggak nyangka. Walaupun ibu terlihat barbar, tapi sebenarnya hati ibu baik ya. Tapi akan saya hantam sampai mampus. Sini kau. Ampun, Mak. Ampun, Mak. Masih belum ada yang datang ya? Dan sia-sia gue berangkat habis imsak. Aku bilang, ya kedua Naksel dong. Panas cepat lo. Kosong-kosong gak usah ngajak ribut deh. Geser-geser, aku mau duduk di sebelah lo aja. Enggak, gue duduk sendiri. Di, orang pelit kuburannya sempit. Bodoh amat. Kalau Celo mau duduk depan meja gulu aja deh. Asal caper. Celo kan ketua kelas. Lo jangan duduk di sini. Gak apa-apa, sudah gampang. Mungkin aja lah. Dia kan ketua kelas yang gak ada faedahnya. Enak aja, wakil ketua kelas tuh bakal berat loh beban dan tanggung jawabnya. Hah, lo kerja apa coba? Itu... Celo mana Celo? Coba duduk di sebelah Celo. Cia, sini Cia. Syukurlah masih kosong. Kamu tenang aja, udah Celo jagain kok tempat duduk kamu. Makasih Desti, kamu yang terbaik. Anak-anak, sekarang catat jadwal pelajaran baru di papan tulis ya. Senin MTK, IPA, PKN. Loh, Cia nggak bawa kacamata lagi, buram amat ya. Celo lihat dong. Loh, Celo, tulisan kamu kok jadi jelek gitu sih? Nggak tahu nih Cia, sebulan di bulan nggak nulis, tangan Celo jadi kaku gini. Emang kamu aman Cia? Aman dong, Cia kan sekretaris kelas. Tulisan Cia pasti terjamin cantik sama estetik nih. Cia tunjukin. Loh, kok tulisannya kayak di kepala sendiri sih? Malah lebih parah dari Celo kamu. Tuh, tremor lagi. Guys, minta kertas sama pinjem pulpen dong. Aku lupa bawa. Yes, nggak mau dong. Males banget deh, malam minggu tuh biasanya Mimin nongkrong di warung kopi sama cowok-cowok. Malah kerja kelompok bareng cewek-cewek. Hah, kalau bukan karena anggota kelompoknya dipilih sama Bu Guru, gue juga ogah. Kalian mau dengar cerita terowongan Casablanca? Boleh, apa cuma Mimi ya satu-satunya cewek yang suka cerita horor? Ya nggak heran sih, lu kan siluman ubur-ubur, sebangsa lah sama setan. Enak aja. Terowongan Casablanca dibangun pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1993. Terowongan ini dibangun di atas lahan kuburan TPU Menteng Pulo. Hah? Anjir, belum apa-apa udah serem aja. Konon katanya, dulu ada seorang gadis yang diperkaos ramai-ramai hingga menghembuskan napas terakhirnya. Kemudian jasadnya dibuang begitu saja di area yang sekarang kini telah menjadi terowongan Casablanca. Lo lebih nakutin sih. Ditambah lagi beberapa tahun kemudian, seorang pria mengakhiri hidupnya di terowongan ini dengan mengikat lehernya menggunakan spanduk. Diam! Sosok penunggu terowongan Casablanca ini sering menampakkan diri dan menyebabkan kecelakaan. Sehingga ada mitos, di mana kendaraan yang melewati terowongan Casablanca, khususnya malam hari, wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi jika ingin selamat. Hah? Ada bel, bentar ya, gue buka pintu dulu. Kita jangan tinggalin Mimi, ayo Juliet. Sorry ya guys, aku telat. Tadi ban motor bapakku bocor di jalan pas masuk terowongan. Hah? Juliet? Terus tadi yang cerita siapa? Mau nanya dong, permen itu terbuat dari gula ya? Iya, Cia. Ngomong-ngomong gula, kalian mau dengar cerita pabrik gula di Cirebon nggak? Mau. Hah? Ada gitu? Boleh seru tuh kayaknya. Biar nggak belajar jam melek loh. Buru mumpung malam Jumat. Ada sebuah pabrik gula di Jawa Barat yang bernama Karangsulung yang kini terbengkalai. Pabrik ini dibangun pada tahun 1896 dan tutup pada tahun 2014. Wah, lama juga ya. Berapa tahun tuh? Hitung sendiri. 18 tahun ya? Hah? 118, Cia? Konon katanya saat malam tiba, dari dalam pabrik terdengar suara mesin yang sudah lama berhenti beroperasi. Seolah-olah ada pekerja tak kasat mata yang sedang menyelesaikan tugasnya. Ih, kok serem sih? Takut ya lo tuh. Belum lagi banyak saksi mata yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan hitam yang berjalan seolah melayang di antara reruntuhan puing bangunan pabrik disertai aroma gula terbakar yang entah dari mana asalnya. Merinding, woy. Kemudian ada arwah mandor Belanda yang dulunya terkenal kejam, sering berdiri di depan ruang administrasi, menatap tajam siapapun yang berani mendekat. Guys, kalian ada nyoba gula kebakar gak? Kayak bau karamel gitu ya? Ya lu,
Bener. Hah? Anak-anak, tante bawain dalgona nih biar kalian semua makin semangat belajar. Setan. Allah, malah kesentuhan di kamar tuh. Lah, pada kenapa sih orang lagi skincarean? Lihat Cia, hari ini Cia mau pica. Hah, Nona mau pica-pica? Bukan Cia, karena warnanya itu putih kayak sapi, Cia balik aja jadi pica. Wah, lucu banget ya. Ya iyalah, itu kan harganya mahal, kawan. Aku tuh sebenarnya bingung sih sama kamu, Cia. Kok bisa ya anak orang miskin kayak kamu bestian sama anak sultan kayak Celo? Emangnya hati kamu nggak panas ya? Kamu nggak ngiri gitu ngeliat Celo pakai barang yang bagus-bagus, sedangkan barang kamu bekas semua? Ais, kamu kok ngomongnya kayak ngehasut sih? Enggak sama sekali tuh. Hah, hati Cia tuh baik, nggak kayak kamu, Ais, busuk. Nih, Cia. Seriusan ini buat Cia? Makasih ya, boleh Cia buka? Yas. Oke, pertama kita buka dulu kotak kardusnya, guys. Oh iya, sambil nunggu, kalian udah like dan follow belum? Kalian bisa tebak nggak ini apa? Cia hitung sampai 3 ya, tulis di kolom komen. 1, 2, 3. Ya ampun, kucing guys, gemoy banget. Warnanya dominan putih dengan kombinasi coklat di ekornya, dan matanya warna biru. Kita juga dapat tali panjang sama renda leher. Lihat deh guys, mirip banget sama kucing asli. Tapi ini sebenarnya tas, ada resleting di bagian belakangnya. Kalian bisa isi barang-barang lewat sini. Sekarang ayo kita pasang renda lehernya, warnanya pink gitu, ada kelincingannya juga. Ya ampun, gemoy banget gak sih? Oke, tinggal pasang tali panjangnya, kaitin aja di sisi atas dan bawah. Selesai. Cia mau pakainya digantung aja kayak gini. Kita namain siapa guys? Komen. Ih, kenapa sih aku nggak dikasih? Aku juga mau. Hah, harap lu. Katanya kan kamu anak sultan ya, beli sendiri lah. Guys, lihat, Celo punya sepatu sekolah lengkap warna pink. Kalau aku punya sepatu sekolah warna hitam. Lucu warna pink lah. Hitam dong, tim hitam, like. Langsung aja kita tunjukin biar yang nonton lihat sendiri gimana. Hah, siapa takut? Ayo koko ayo. Nih guys, Celo tunjukin. Tas pink Celo ada beberapa sekat ya guys. Ini sekat pertamanya. Lanjut, Celo mau buka sekat keduanya. Yang ini lebih lebar guys, tuh. Terus ada tempat buat botol minum di sisi kiri dan kanannya guys. Ini dia bagian dalam utama tasnya guys. Kita dapat botol minum, tumbler, ada jam tangan guys, bisa nyala loh. Tuh, gantungan kunci, sama ada kipas angin guys, nyalain adem benar. Dan ini semua yang kita dapat dalam satu sekolah lengkap warna pink guys. Sekarang giliran aku guys. Tas aku juga banyak sekat, ini sekat pertamanya. Di bagian atas juga ada loh guys, tuh. Masih ada lagi guys sekat yang lebarnya, bisa taruh banyak barang sih ini. Terus ada tempat buat taruh botol minum di kiri dan kanan. Sekarang aku mau buka bagian utamanya guys. Kira-kira kita dapat apa aja ya? Pertama ada kotak pensil guys. Terus tumbler. Wih, ada spidol. Ada jam tangan juga guys. Lanjut, aku mau buka kotak pensilnya. Dalamnya kayak gimana ya? Ada bisa gitu nggak berapa warna spidolnya? Dan ini semua yang kita dapat dalam set tas sekolah lengkap warna hitam. Jadi gimana guys? Kalian tim aku? Atau tim Celo? Komen. Gantian bentar dong. Hah? Perasaan yang kerja sambilan atau gue jadi ikutan? Ntar pas buka puasa, gue traktir lo makan sama minum sepuasnya gimana? Bener ya, awas tuh kalau bohong. Belum juga kerja, udah beduk aja. Emang jika anak sore tuh gak kemana? Lo duduk di sana, Gi. Bentar, gue siapin dulu. Gue mau kolak pisang tapi gak pakai pisang. Nih, Asik, alhamdulillah. lo ngapain namanya kemari? Kebut gua, si Celo kan pergi les biola. Terus di rumah juga kosong. Papa mama gak ada, makanya... Di mata lo ada belet tuh, jorok banget sih. Hah? Serius? Dah belum? Kelar makan kabarin ya, gue lanjut kerja dulu. Kenyang, bro, gue balik ya. Tunggu bentar. Ini buat bawa pulang. Wah, makasih. Kenapa sih, Celo? Aku bilang dong standing di YouTube nomor 1. Hah? Serius? Berarti kok terkenal dong? Lihat deh postingan TikTok si Axel. Kami melihat anak kecil ini sedang menyapu jalan. Karena tidak tega, kami memberinya makan. Dan ternyata kedua orang tuanya, Papa mama gak ada, makanya... dia terharu akan kebaikan kami sampai menangis. Karena itu, kami memberinya sesuatu untuk dibawa pulang. Dia terlihat senang sampai mengucapkan terima kasih berkali-kali. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar dapat menyebarkan dan berbagi lebih banyak kebaikan pada orang yang membutuhkan. Hah? Kok jadi gini? Yang penting FYP bro. Anak setan.